Yesus bagikan roti dan juga ikan. Ini bacaan yang sangat terkenal dan kita sudah hafal. 5 roti, 2 ikan. Itu banyak enggak? Sedikit. Dan itulah yang ingin ditanam Tuhan dalam iman, dalam harapan, dalam kasih kita. Bukan kewajiban. Sekali lagi, bukan kewajiban. Bahwa kita tidak berbagi, ora ono sing nyeneni. Karena bukan kewajiban. Lalu apa? Berbagi itu keyakinan. Berbagi adalah sebuah keyakinan. Maka di sini tidak digambarkan karena banyak. Karena 1000 roti, 2000 ikan, tidak. Namun digambarkan 5 roti, 2 ikan. Lah kok berbagi, wong sedikit? Karena ini bukan kewajiban. Ini sebuah keyakinan. Maka semoga kita boleh bertumbuh dalam keyakinan ini. Mengapa? Karena dengan berbagi tidak akan kekurangan. Bahkan Tuhan mengatakan, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak terbuang. Dan hasilnya berlimpah 12 bakul penuh. Mau mengatakan, ketika kita berbagi, terberkati. Bahkan berkatnya tidak bisa dihitung. Dengan kalkulator, dengan hitungan matematika. Yang kedua, ketika Yesus mendapatkan realita ada 5 roti, 2 ikan, adalah manusiawi. Wah, rezeki bulan ini kok sedikit ya? Wah, bulan ini kurang. Manusiawi sekali. Maka Tuhan hari ini juga menanam dalam iman harapan kasih kita. Lalu Yesus mengambil, artinya menerima. Kita semua, setiap manusia, setiap pribadi diberkati. Hanya tidak semua bersyukur. Seperti anak diberi uang saku, mungkin minggu kemarin katakanlah 10.000, lalu minggu ini 5.000. Loh Bu, loh Ma, kok hanya 5.000? Kemarin kan 10.000. Ini yang perlu ditanam. Maka anak juga perlu didampingi, dilatih untuk bersyukur, banyak atau sedikit bersyukur. Tidak mudah. Semua orang pingin banyak. Dan ketika sedikit menjerit. Namun ketika sedikit bersyukur, inilah yang namanya beriman. Dan semoga Yesus mengucap syukur, dan setelah mengucap syukur, yang sedikit itu ora dipek dhewe. Tetap dibagi.
Dan semoga ini menjadi keyakinan. Lalu, kemarin pernah kita mengatakan ada strata di dalam Hindu ortodok. Ada Sudra, ada Waisya, ada Ksatria, ada Brahmana. Kalau Sudra memikir diri sendiri, kalau Waisya hanya memikir kelompoknya, Ksatria pribadi-pribadi yang memikirkan negaranya, kampungnya, gerejanya, tidak memikirkan diri sendiri lagi. Nah, semoga dengan mempunyai keyakinan dan semakin bisa bersyukur, kita naik level. Bukan hanya sudra-sudra, bukan hanya waisa-waisa, namun pribadi-pribadi ksatria, di mana orientasi hidupnya bukan ke dalam, namun keluar. Berbagi. Dan berbagi itu bukan hanya materi, tenaga, stor wajah. Ini kan mau rosario toh. Nah, datanglah karo ngantuk-ngantuk. Wih, wis apik lho wih. Engko pas rosario kelewatan, ora apa-apa. Meneng wae. Ora apa-apa. Ngantuk-ngantuk, malah kuwi bakat dadi rasul. Membagi waktu, membagi kehadiran, membagi tenaga. Dan mungkin memang tidak sempurna, ndak apa-apa. Lawang teko meneng ngantuk, apa meneh engko nek nyun sewu ya, misa memule kan ana hamadang ana to. Ngerti ora hamadang ana? Ora ngerti ya? Warung gratis ngerti ora? Nah, wis ngantuk-ngantuk wayahe apa niku? Tanda salib penutup, amin. Terus ngenteni apa kuwi? Warung gratis. Nah, ora apa-apa. Dan semakin hari ketika itu semua dilatih, ketika semua itu menjadi kebiasaan, akan menjadikan kita punya karakter. Jadi ketika hidupnya monggo dewe, ndak tekan, nggak sampai, urip kok monggo dewe. Hidup harus dibagi. Ku bagi untuk lingkungan, ku bagi untuk tetangga, untuk masyarakat. Bahkan kita punya keyakinan kalau pisau yang tajam mung disimpen malah akan karatan. Hidup yang terlalu dieman-eman akan karatan. Pun tahu ngerti manusia berkarat. Ketika hidupnya tidak dibagi, hidupnya akan berkarat. Namun ketika dibagi, maka kemudian akan ada ungkapan waktune turah-turah, tenagane turah-turah. Sama waktunya 24 jam. Kok ada yang mengatakan waktumu kok turah-turah? Sama semua orang 24 jam sehari. Ada yang mengatakan aku tidak punya waktu, aku sibuk. Namun ada yang mengatakan aku bisa, waktumu kok turah-turah. Nah, kira-kira waktu kita turah-turah atau kurang? Ketika kita berbagi waktu kita akan turah-turah. Namun ketika waktu kita nikmati sendiri, malah akan kurang. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.